launching di Rakernas kemarin, Jagatnu itu, dan alhamdulillah seribuan pendaftar kontributor muda Jagat NU yang insya Allah kita akan saring dan akan kita rekomendasikan kepada seluruh LDPC dan LDPW. Untuk apa? Untuk mensupport IT. Karena saya yakin para dai, para jenengan sedoyo kita semua nggak butuh waktu lama untuk menjadi seorang expert di bidang teknologi. Cukup mungkin kita hanya aktif di media sosial saja, minimal punya FB, minimal punya IG, minimal punya TikTok. Kalau untuk kemudian mengkombin dengan berbagai macam platform yang lebih soft, itu butuh latihan yang cukup panjang. Nah, kita mencoba untuk membuat kontributor Jagatnu itu yang alhamdulillah yang daftar berapa mas, seribuan ya. Mudah-mudahan itu nanti akan kita bagikan kepada seluruh PC, PW untuk membantu. Minimal itu ya typing video, tag video, supaya jenengan sedoyo yang mempunyai konten-konten menarik dalam berdakwah itu tinggal para kontributor muda itu yang merekam, membuat video dan kemudian yang mengupload video. Nah ini monggo nanti setelah kita kemudian filter semuanya, jenengan sedoyo, Pak Ketua izin untuk menerima para kontributor muda itu yang kita saring. Nah terkait dengan itu, ini sangat membantu untuk support jenengan sedoyo. Nah kemudian terkait dengan kerja-kerja yang lain, banyak sekali ya, saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik apa saja yang dikerjakan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Yang jelas seperti misalkan itu tadi pertanyaan ini mungkin saya jawab dulu, Gus Intan. NU Online memang saat ini sedang selain dengan maintenance juga pengembangan, upgrade dalam menambahkan database para kiai NU. Memang di NU Online itu baru ada database makom kiai NU, tapi kalau masjid itu belum ada. Kemudian apalagi kiai seluruhnya ya, trafil dengan Nahdlatul Ulama belum ada. Nah ini mungkin nanti bisa jadi masukan kepada direktur NU Online, Mas Syafiq Ali dan teman-teman yang lain untuk mengupgrade itu. Ini bisa menjadi masukan yang baik karena kita ini kan sering safar ya. Kalau urusan safar itu kan setidaknya mampirnya ke Masjid NU lah gitu ya. Ya boleh, nanti gini masukan yang baik sekali. Dan kerjasama yang sudah kita lakukan dengan Indosiar itu nanti ada aksi, teman-teman yang dari aksi itu nanti sebagian peserta dari kita yang kita saring di audisi dai waktu 2 bulan yang lalu. Dan kemudian ada SSJ, senjaringan dengan berdakwah dengan bahasa daerah masing-masing. Mungkin dari Semarang ada yang sudah dihubungi oleh tim kita untuk menyampaikan dakwah di syiar Ramadan itu dengan bahasa daerahnya. Dan banyak sekali dengan Indosiar, termasuk dengan PT AIN kita sudah mengawali di Jawa Tengah untuk kerjasama di 5 hal utama. Yang pertama adalah sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh, kemudian pengurusan buku dakwah Nahdlatul Ulama, kemudian pelatihan workshop terkait dengan dakwah, kemudian ada pengiriman mahasiswa magang di PBNU, dan sekaligus pengabdian di wilayah-wilayah 3T. Ini yang kita sedang terus kita lakukan. Dan tentu semua ini kita memang perlu gayung sambut dengan kerjasama antara lembaga dakwah, dan kita mungkin sering diperkuat untuk sharing-sharingnya, masukan sarannya terhadap lembaga dakwah PBNU juga. Kebetulan saya masih kecil karena ditelepon oleh Kiai Nurul, Kiai Arab untuk wakil di sini. Padahal pengurus kiai-kiai yang lain masih banyak, tapi memang semuanya pada repot krodit. Ya anak kecil ini kerjaannya lagi longgar ya, sudah di sini ya.
mungkin itu sementara yang mungkin bisa saya jawab, tapi ke depan memang gawean kerjaan khidmat kepada Nahdlatul Ulama melalui dakwah ini sangat penting. Dan mungkin ada titipan yang kedua adalah hal yang lebih penting lagi, bagaimana para dai ini kita harus lebih soft dengan dunia digital pertama, yang kedua adalah dengan dunia generasi Z atau generasi milenial. Mengapa? Karena bonus demografi itu sudah di depan mata. Saya termasuk generasi milenial yang merasakan bahwa akselerasi kemudian instan itu memang dirasakan sekali, dan itu style generasi milenial hari ini. Maka apapun konten dai-nya para dai Nahdlatul Ulama harus tetap ada sentuhan terhadap generasi milenial, terutama untuk menjawab hal-hal yang sifatnya receh tapi itu penting, hal-hal yang sifatnya galau tapi penting, karena psikologi generasi milenial dengan generasi di zaman sebelumnya mungkin beda ya. Nah ini mungkin perlu diselipkan. Kenapa? Karena generasi milenial ini dakwah generasi milenial itu diisi oleh minggu itu. Nah ini monggo kita walaupun sudah di atas generasi milenial, tapi dakwahnya, konten dakwahnya, substansinya bisa sedikit banyak menyentuh terhadap problematika generasi milenial. Mungkin itu saja ya, mohon izin. Apunten jika nanti ada pertanyaan kembali, mungkin kita sharing atau di luar forum ini kita bisa diskusi detail terkait dengan program-program yang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.